jumhur para sahabat, para tabi'in, bahwasanya boleh mengusap di atas at-tasakhin wal asaib, yaitu di atas dua kaos kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam kajian rutin setiap Senin malam membahas kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muhaddith Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab al-mashu alal khuffain, bab yang ketiga, mengusap
di atas dua sepatu khuf. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan beberapa permasalahan fikih. Yang pertama yaitu hukum mengusap di atas dua sepatu khuf. Maka hukumnya adalah diperbolehkan oleh jumhur ulama ahlus sunnah. Bahkan dinukilkan ijma'. Hanya kaum Syiah dan Khawarij yang tidak memperbolehkan mengusap di atas dua sepatu khuf. Permasalahan yang kedua yang sudah kita bahas, mana yang lebih afdal, mengusap di atas dua sepatu khuf atau membasuh kedua kaki. Maka pendapat yang kita ambil adalah dilihat keadaan diri seseorang. Kalau seandainya dia dalam keadaan sulit, maka hendaklah dia mengusap di atas dua sepatu khuf. Kalau seandainya dia dalam keadaan mudah, maka hendaklah dia membasuh kedua kaki. Permasalahan yang ketiga, bagaimana mengusap di atas sepatu khuf. Maka sudah kita bahas, caranya bisa dengan membasahi kedua telapak tangan, kemudian kita usapkan di atas telapak kaki kita. Di atas punggung telapak kaki kita, telapak kanan, tangan kanan di atas punggung telapak kaki kanan kita, dan tangan atau telapak kiri di atas punggung telapak kiri kita secara bersamaan. Atau jika sulit, maka diperbolehkan kanan dahulu, kemudian kiri dahulu. Kemudian permasalahan selanjutnya yang kita bahas adalah pengusapan yang mencukupi di atas dua sepatu khuf. Kira-kira pengusapannya itu berapa banyak? Maka jawabannya, yang mencukupi bahwa mengusap adalah mengusap bagian yang paling banyak dari punggung telapak kaki. Bagian yang paling banyak dari punggung telapak kaki. Kemudian yang sudah kita bahas juga adalah para ulama bersepakat disyaratkan untuk diperbolehkannya mengusap di atas dua sepatu khuf. Sebelum mengusapnya maka harus berwudu dengan sempurna, dengan membasuh kedua kaki. Jadi harus berwudu dengan sempurna. Ini sudah kita bahas juga. Kemudian yaitu permasalahan yang selanjutnya yang kita bahas, yang sudah kita bahas adalah apakah disyaratkan memasang dua sepatu khuf di atas kesucian yang sempurna. Artinya, apakah satu kaki baru setelah itu kita pakai dua sepatu khuf, kaki kiri basuh baru kita pakai sepatu khuf lagi, atau dua-duanya dulu baru kita basuh? Maka jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya disyaratkan untuk dibasuh dulu secara sempurna, baru setelah itu dipakaikan dua sepatu khuf. Kemudian setelah itu yang sudah kita pelajari juga adalah wajib melepaskan sepatu khuf saat mandi. Mandi apapun kita diwajibkan untuk melepaskan dua sepatu khuf tersebut. Baik itu mandi karena junub, baik itu mandi karena sholat Jumat, baik itu mandi karena Idul Adha, Idul Fitri, atau mandi karena musim haji, ya, mengerjakan ibadah haji, maka setiap mandi wajib melepaskan sepatu khuf. Setiap mandi yang disyariatkan wajib melepaskan sepatu khuf. Ini juga sudah kita bahas. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang waktu mengusap di atas dua sepatu khuf bagi orang yang musafir dan bagi orang yang muqim.
Bagi orang yang musafir maka dia wajib batasan waktunya 3 hari 3 malam. Bagi yang mukim batasan waktunya sehari semalam. Ini juga sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan sebelumnya yaitu kita membahas juga tentang kapan dimulai waktu mengusap. Hitungannya sehari semalam itu kapan? Ya, hitungannya sehari semalam bagi yang mukim dan dia mengusap di atas sepatu khuf kapan? Atau hitungannya 3 hari 3 malam itu kapan? Maka pendapat yang lebih kuat kita ambil adalah bahwa mulai hitungan dari mulai mengusap setelah berhadas. Mengusap setelah berhadas. Ulun beri contoh, ulun berwudu jam 10 pagi. Kemudian setelah itu batal. Setelah berwudu kemudian memakai 2 sepatu khuf. Lalu batal. Lalu ingin sholat zuhur. Lalu berwudulah jam 12. Berwudulah jam 12 siang. Karena ingin sholat zuhur. Maka mulai saat itulah menghitung 24 jam. Berarti kapan melepasnya? Isuk siang. Ya kan? Isuk siang. 1 hari 1 malam untuk yang mukim. 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Begitu. Itu pendapat yang lebih kuat, yaitu mulai penghitungan dari mengusap setelah berhadas. Mengusap setelah berhadas. Hadasnya jam 11 misalnya. Tetapi ingin berwudunya jam 12. Nah, pada saat berwudu jam 12 mengusaplah di situ. Nah, mulai saat itulah penghitungannya dari 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di situ. Kemudian pada pertemuan kali ini kita lanjutkan masih membicarakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mengusap di atas 2 sepatu khuf. Ya, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mengusap di atas 2 sepatu khuf. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan. Barang siapa yang mengusap di atas sepatu khuf dalam keadaan dia mukim, lalu dia safar, maka atas apa dia menyempurnakan? Ulun beri contoh. Ulun memakai sepatu khuf jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Kemudian sholat zuhur, sebelum sholat zuhur berwudu. Berwudu mengusap di atas sepatu khuf. Sholatlah sholat zuhur. Selesai ya. Habis zuhur, asalnya kedidah hendak ke Barabai, habis itu dibawa Ustaz Hasbi. Ayo ke Barabai sini. Aturan batasan ulun 1 hari 1 malam. Ya, jadi jam 12 siang sampai jam 12 siang besok. Betul tidak? Paham ceritanya sampai sini? Nah, habis zuhur dibawahi safar. Ini batasannya mengusap di atas sepatu khuf 1 hari 1 malam kah? Atau 3 hari 3 malam kah? Karena mengusapnya saat mukim. Paham permasalahannya? Nah, jawabannya adalah yaitu bahwa dia mengusap ukuran orang mukim. Mengusap ukuran orang mukim. Meskipun ulun sudah sampai di Barabai. Paham ini? Alasannya adalah, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Ishaq bin Rahoya, kemudian Imam Malik, kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga pendapat Imam Daud Al-Zahiri. Alasan mereka adalah bahwa suatu ibadah apabila terkumpul keadaan mukim dan musafir, maka yang didahulukan pada saat itu adalah yang mukim. Ibadah apabila terkumpul keadaan mukim dan musafir, yang didahulukan adalah yang mukim. Dengan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ya, yang meragukan kita adalah musafirnya, yang tidak meragukan kita mukim. Saya mengusapnya saat apa? Saat mukim. Maka berarti hitungannya 24 jamnya hitungannya adalah hitungan mukim, yaitu 24 jam, satu hari satu malam. Dimulai dari jam berapa tadi? Jam 12. Apa ukurannya? Yaitu mengusap setelah pertama kali berhadas. Mengusap setelah pertama kali berhadas. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya. Ini permasalahan yang baru pada pertemuan kali ini. Hukum siapa yang mengusap dan dia dalam keadaan musafir, lalu dia mukim. Kebalikan dari tadi. Saat safar, dia mengusap. Lalu sampai. Sampai mukim. Sampai mukim. Nah, bagaimana ukurannya? Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bacakan perkataan Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa ajma'a kullu man ahfadhu anhu min ahli al-ilm mimman yaqulu bit-tahdid fil mashi 'ala al-khuffain 'ala anna man masaha thumma qadima al-hadara khala'a khuffaihi in kana masaha yawman wa laylatan musafiran thumma qadima fa aqama fa inna lahu ma lil muqim wa in kana masaha fi safar aqal min yawmin wa laylah masaha ba'da qudumihi tamama yawmin wa laylah. Wa hadha qawlu Sufyan ats-Tsauri wasy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa ashabir ra'i rahimahumullah. Imam Ibnul Munzir rahimahullah berkata, telah berijma', bersepakat. Setiap yang telah aku hafal darinya dari para ulama pendapatnya. Dari yang berpendapat bahwa ada batasan waktu di dalam mengusap di atas sepatu khuf, bahwa barang siapa yang mengusap lalu dia sampai, maka dia melepaskan kedua sepatu khufnya. Mengusap saat musafir lalu dia sampai, maka dia mengusapkan dua sepatu khufnya. Kalau seandainya dia sudah mengusap satu hari satu malam di dalam safarnya. Lalu beri contoh, dari Banjar satu hari satu malam kemana tuh? Kemana? Balikpapan. Oke. Dari Balikpapan di tengah jalan, ulun sudah ngusap. Ya, sampai ke Banjar satu hari satu malam. Maka sesampainya di Banjar, lapas langsung. Tidak boleh lagi mengusap di atas sepatu. Kenapa? Karena sudah satu hari satu malam. Ulun mukim di Banjar. Ulun mukim di Banjar. Nah, beda hal kalau seandainya baru setengah hari. Setengah hari mana? Barabai lah ya. Tanjung. Dari Tanjung ulun mengusap sampai di Banjar kan belum satu hari satu malam, baru setengah hari. Bagaimana itu? Nah, itu boleh melanjutkan sampai satu hari satu malam baru dilepas, baru berwudu seperti biasa. Paham masalahnya ini? Paham kada? Ya. Ini siapa yang mengusap dalam keadaan dia bersafar, lalu sampai ke tempat iqamahnya, sampai ke tempat mukimnya. Maka siapa yang mengusap dia dalam safarnya, kemudian dia sampai ke tempat mukimnya, maka dilihat safarnya. Kalau sudah satu hari satu malam di dalam safarnya, sesampainya di Banjar, apa yang harus dia lakukan? Melepas. Berwudu seperti biasa. Tapi kalau baru setengah hari, apa yang dia lakukan? Boleh dia untuk mengusap lagi. Sampai kapan? Sehari semalam. Ya. Kalau hendak melapas saja kayak Pak? Panas sudah, bau pulang.
maka silakan lepas. Tapi kan kita ini berbicara hukum fikih. Ya, paham ya? Itu permasalahan. Baik, permasalahan selanjutnya. Apa hukum mengusap di atas sepatu khuf yang rabit? Yang rabit, apa hukumnya? Maka pendapat yang dikuatkan adalah mengusap di atas sepatu khuf yang rabit selama masih bisa digunakan untuk berjalan, maka boleh. Rabit, ya, bolong-bolong di jempolnya, tapi selama masih digunakan untuk berjalan, boleh. Dan ini pendapat Imam Al-Muhaddithin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Ishaq bin Rahoya, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Sufyan bin Uyainah, Yazid bin Harun, Abu Thawr, Ibnul Munzir, dan dikuatkan pendapatnya oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dalil mereka adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengusap di atas sepatu khuf. Dan kita kenal bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka orang miskin. Mereka musafir, ya. Dan pada saat itu dalil untuk mengusap di atas sepatu khuf mutlak, bebas, tidak disebutkan kalau bolong-bolong boleh, kalau kada bolong-bolong kada boleh, kalau bolong-bolong kada boleh, kalau yang boleh adalah yang kada bolong-bolong. Tidak ada penyebutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagian besar mereka adalah orang miskin. Sepatu khuf mereka pastinya tentu ada bolong-bolongnya. Tetapi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau mengusap di atas sepatu khuf tanpa membatasi yang bolong-bolong kada boleh, tidak ada. Nah, ini pendapat yang kita kuatkan. Di sana ada pendapat lain, ya, pendapat lain yang itu pendapat yang kedua, yaitu apabila yang bolongnya itu di bagian wudu, maka tidak boleh diusap. Apabila yang bolongnya itu di bagian wudu, seperti jempol kan bagian wudu itu, ya, seperti tumit bagian wudu, tidak boleh diusap. Nah, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ma'mar bin Yazid. Kemudian mereka berhujjah bahwasanya penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak maka dikembalikan kepada yang memang dikenal sepatu khuf. Sepatu khuf yang tidak ada yang bolong-bolong. Kalau orang menyebut sepatu khuf, ya berarti sepatu khuf yang tidak bolong-bolong, kata mereka seperti itu. Jadi berbeda perspektif saja, sudut pandang saja. Tetapi kita kuatkan pendapat yang disebutkan oleh Ishaq bin Rahoya, kemudian Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Karena ma'qul, bisa dipahami bahwa di zaman para sahabat, kebanyakan para sahabat miskin. Tentunya ada khuf-khuf mereka yang bolong-bolong. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya masih yang berkaitan dengan mengusap di atas dua sepatu. Apa hukum mengusap di atas kaos kaki? Apa hukum mengusap di atas kaos kaki? Kita sekarang jarang memakai sepatu khuf, tapi kaos kaki banyak. Ya, kaos kaki. Kami waktu kuliah di Madinah sering pakai kaos kaki, kan musim dingin. Pakai kaos kaki. Kalau dipacul kedinginan, otomatis mengusap di atas sepatu khuf. Jadi ini pembicaraan penting. Kita mungkin di Indonesia di kantor-kantor terasa. Apalagi polisi yang sepatunya tinggi-tinggi, ya, tentara. Nah, ini terasa hukum-hukum ini. Apa hukum mengusap di atas dua kaos kaki? Jawaban yang pertama yang kita kuatkan adalah, dan saya selalu seperti itu, yang dikuatkan dulu biar bapak-bapak tinggal menulis, ya. Jadi nanti yang khilaf-khilaf di belakang. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu tidak memperhatikan yang khilaf juga enggak jadi masalah. Yang penting bapak bisa tahu hukumnya dulu. Ya. Boleh mengusap di atas dua kaos kaki. Dan ini pendapat jumhur para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka.
Dan Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala menyebutkan ini pendapat 9 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 9 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil mereka adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Thauban maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thauban adalah mantan budak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Thauban radhiyallahu anhu bercerita, wa amarahum sallallahu alaihi wasallam an yamsahu 'alal asaibi wat tasakhin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengusap di atas al-asaib wat tasakhin. Tasakhin adalah semacam kaos kaki yang untuk menghangatkan kaki. Ya, jawrab itu bahasa Arab sekarang modern. Istilah dahulu adalah at-tasakhin dari kata-kata sakhana yaskhanu yang artinya memberikan kehangatan kepada kaki. Maka diperbolehkan. Nah, ini pendapat yang lebih kuat ya pada ikhwan yang dirahmati Allah. Di sana ada pendapat yang lain yang kedua. Ini pian kita perhatikan juga jadi masalah. Ya. Yaitu makruh mengusap di atas kaos kaki. Dan ini pendapat mazhab Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Saya mengatakan tidak perhatikan tidak jadi masalah bukan berarti meremehkan perkataan imam, enggak. Maksud saya adalah yang kita kuatkan ini. Adapun yang khilaf maka agar tidak terlalu membingungkan ya. Dan ini pendapatnya Imam Mujahid bin Jabir, Amr bin Dinar, Al-Hasan bin Muslim dan salah satu riwayat dari Atha bin Abi Rabah. Tetapi tetap kita kuatkan pendapat yang pertama tadi, yaitu pendapat jumhur para sahabat, para tabi'in, bahwasanya boleh mengusap di atas at-tasakhin wal asaib, yaitu di atas 2 kaos kaki. Dan ini adalah pilihan pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Imam Ibnu Utsaimin, bahwa boleh mengusap di atas 2 kaos kaki. Nah, sekarang permasalahannya, kaos kakinya yang gimana? Kan kaos kaki macam-macam, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang cuma menutupi bagian kecil dari kaki itu. Maka jawabannya adalah tentunya kaos kaki yang memenuhi kriteria khuf, yaitu menutup 2 mata kaki. Kaos kaki yang memenuhi kriteria khuf, yaitu menutup 2 mata kaki. Ini yang diperbolehkan. Adapun masalah tebal dan tipis nggak jadi masalah. Adapun masalah tebal dan tipis tidak jadi masalah. Baik. Kemudian apa hukum mengusap di atas al-jurmuqain? Istilahnya begitu. Al-jurmuqain. Apa sih arti al-jurmuqain? Saya sebutkan dulu ya. Kalau khuf disebutkan oleh para ulama ma yulbasu fir rijli min jild wa yughattil ka'bain wa jam'u khifaf wa akhfaf. Yang namanya khuf adalah yang dipakai pada kaki dan terbuat dari kulit. Yang dipakai pada kaki dan terbuat dari kulit yang menutupi 2 mata kaki. Itu namanya khuf. Yang dipakai pada kaki dan terbuat dari kulit yang menutupi 2 mata kaki. Itu namanya apa? Khuf. Adapun jawrab, kalau kita kaos kaki tadi, apa pengertiannya? Libasur rijl wa huwa akbaru minal khuf yablughu saq. Dia adalah pakaian untuk kaki dan lebih besar daripada khuf dan biasa dipakai sampai pertengahan betis. Nah, kaos kaki berarti kan? Ya, kaos kaki. Wa yuqsadu bihi ghaliban as-sitru minal bard. Dan dimaksudkan untuk memakai jawrab, istilahnya jawrab ya. Jawrab adalah untuk menutupi dari dingin. Wa yusna'u min sufin aw qutn. Dan biasa dibuat dari suf, yaitu wol atau katun. Aw ghairi dzalika bil ibar aw yukhat min al kharaq wa minhu ma yuqalu lahu fi hadhihi al awan syurrab.
Atau yang lain-lainnya yang disebut oleh orang Arab di zaman sekarang sebagai syurrab. Syurrab itu kaos kaki. Ya. Adapun al-jurmuq syai'un yushbihul khuf fihi tis'un yulbasu fawqal khuffi fil biladil baridah. Dia adalah, coba saya carikan ada enggak? Al-jurmuq. Dia adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang persis seperti ini dia nih. Seperti khuf, tetapi dia lebih besar lagi daripada khuf. Nah ini. Ya. Nah, ini. Ini namanya apa? Jurmuq. Ya. Kalau bahasa kita itu kayak sepatu-sepatu tentara begitu, ataupun bedanya khuf bagaimana? Jadi jurmuq ini disebutkan di sini, dia lebar dan dipakai di atas khuf. Dipakai di atas apa? Khuf. Biasanya dipakai di negara-negara yang dingin. Wiqayatun minal ma'i wattin wa ma asbaha dzalik. Untuk menahan dari air ataupun dari tanah liat kotor. Nah, itu namanya jurmuq. Boleh enggak mengusap di atas jurmuq? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini adalah salah satu kitab yang mu'tamad, yang merupakan kitab sandaran bagi mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, sabaqa anna madhhabana al-jadid al-azhar min man'ul mashi 'ala al-jurmuq. Wa huwa riwayatun an Malik radhiyallahu anhu wa qala Sufyan ats-Tsauri wa Abu Hanifah wa Hasan wa Shalih wa Ahmad wa Dawud wal Muzani wa jumhur ulama yajuz. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, menurut mazhab Syafi'i yang baru, pendapat Imam Syafi'i itu kan ada yang lama, ada yang baru. Yang baru adalah tidak diperbolehkan untuk mengusap di atas jurmuq tadi. Dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Malik dan Sufyan bin Masruq ats-Tsauri. Adapun Sufyan bin Masruq ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al-Hasan bin Shalih, Imam Ahmad, Imam Daud, Al-Muzani, dan jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Permasalahan selanjutnya. Ini agak pelik nih masalahnya. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Jika memakai khuf di atas khuf atau kaos kaki di atas kaos kaki. Rupanya kada cukup sebuting. Dingin. Jadi memakainya berlapis-lapis. Nah, ini ada berbagai macam keadaan. Yang pertama, yaitu jika memakai khuf di atas khuf. Kalau seandainya memakainya sebelum berhadas. Misalkan nih, ulun beri contoh. Jam 10 ulun berwudu sempurna, membasuh kaki segala macam. Kemudian langsung memakai khuf. Langsung memakai lagi khuf yang kedua sebelum berhadas. Maka boleh mengusap di atasnya. Boleh mengusap di atasnya. Paham ya? Artinya sebelum berhadas. Dan ini adalah pendapat jumhur. Dan yang lebih kuat adalah pendapat jumhur rahimahumullah ta'ala. Asalkan sebelum berhadas. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yaitu mengusap memakai khuf yang pertama, kemudian berhadas. Bekantut kah? Bekamih kah? Buang air besar kah? Berhadas dia. Lalu dia pakai khuf yang lain. Maka ini tidak boleh mengusap di atas yang paling atas tadi. Ya, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kenapa?
Karena yang diusap adalah yang mana? Yang khuf yang pertama yang di bawah. Nah, ini keadaan yang kedua. Jadi kalau seandainya saya berwudu sempurna, membasuh kaki, lalu memakai sepatu khuf. Imbah memakai sepatu khuf, bekantut. Lalu kedinginan, pakai lagi sepatu khuf lagi. Lalu mau berwudu. Maka boleh nggak mengusap di atas yang paling atas? Tidak. Yang diusap yang mana? Yang paling bawah. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah memakai khuf yang paling atas setelah berhadas dan mengusap di atas khuf yang paling bawah. Maka pendapat jumhur bahwasanya ini tidak diperbolehkan kecuali mengusap di atas yang paling bawah. Apa maksudnya? Saya beri contoh ya. Ulun pakai khuf. Habis itu bekantut. Pakai khuf lagi. Maka di atas mana ulun memakai? Yang pertama atau yang kedua? Maka jawabannya adalah yang paling pertama, paling bawah. Ulun lepas, yang kedua baru diusap di situ. Tidak boleh mengusap di atas yang kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengusap di atas 2 sepatu khuf, lalu dia lapas, batal nggak wudunya? Paham lah? Belum nih, pakai sepatu khuf lah, atau pakai kaos kaki berwudu, lalu mengusap di atas 2 sepatu khuf, sampai masjid lalu lapas, paham? Batal nggak wudunya? Paham nggak? Ulun kada perlu jawaban dulu. Paham nggak pertanyaannya? Permasalahannya paham? Jadi ulun memakai sepatu khuf atau memakai kaos kaki, lalu ulun mengusap di atas sepatu khuf atau mengusap di atas kaos kaki. Sudah? Selesai wudunya, masuk ke dalam masjid. Sampai masjid, humap, dilapas. Wudunya batal kada? Paham permasalahannya? Nah, ini permasalahan kita. Pendapat yang lebih kuat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu tidak batal wudunya. Berarti boleh salat dong? Boleh salat. Ya, tidak batal wudunya. Karena tidak ada yang bisa membatalkan wudunya. Boleh salat ya. Meskipun tidak pakai sepatu khuf lagi atau tidak pakai kaos kaki lagi, meskipun tidak pakai, selama dia tidak batal berhadas. Tapi kalau batal, apa yang harus dia lakukan? Berwudu, pasang lagi, baru khusaf lagi. Berarti dia harus berwudu secara sempurna. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Di sana ada pendapat-pendapat lain, ulun tidak sebutkan karena khawatir membuat pian bingung. Ya, iyalah. Karena bingung kalau disebutkan pendapat-pendapat lain. Beda hal kalau kita belajar di kelas sama-sama santri. Nah, itu mereka harus tahu pendapat lain. Itu tugas-tugas yang mendalami ilmu agama lebih dalam. Taib. Nah, pian tahu wanita yang istihadhah? Apa itu wanita yang istihadhah? Keluar darah bukan pada waktu haid. Itu wanita istihadhah. Dan darahnya bukan seperti darah haid. Darah haid itu kan hitam, pekat, baunya menyengat. Ya. Nah, ini ada wanita istihadhah. Boleh enggak dia mengusap di atas 2 sepatu khuf?
wanita yang istihadah, atau orang-orang yang mempunyai penyakit bakantut tarus. Adalah penyakit bakantut tarus. Ada ya. Atau ada orang-orang yang punya penyakit sering kencing, tidak pernah berhenti. Boleh enggak dia mengusap di atas 2 sepatu khuf atau di atas 2 kaos kaki? Nah, kita jawab, kita masalahnya nanti kita jawab setelah azan. Nah, tafadhal. Baik. Apa tadi masalah kita? Wanita istihadah. Siapa itu wanita istihadah? Wanita yang keluar darah dari kemaluannya bukan pada waktu haid. Dan darahnya tidak seperti darah haid. Dan banyak wanita-wanita seperti itu. Dan ini hikmah Allah dalam penciptaannya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada beberapa wanita yang terkenal dengan istihadahnya. Sehingga mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan perintah khusus. Bahkan istihadahnya banyak. Gitu ya. Dan itu ujian bagi seorang perempuan. Nah, wanita istihadah ini hukumnya kalau dalam berwudu sama seperti wanita suci lainnya. Bedanya kalau ingin sholat, dia bersihkan kemaluan, lalu dia berwudu, lalu dia sholat. Atau dia mandi. Kalau sanggup setiap kali mau sholat, mandi. Nah, kan berat tuh. Maka rambut perempuan kan panjang-panjang. Ini yang sangat memberatkan. Biasanya perempuan keluar istihadah saat mau menafus, sudah tidak sudah tidak normal lagi. Nah, itu sering keluar istihadah karena hormonnya berkurang, ya, atau perubahan hormon pada perempuan seperti itu. Nah, apa hukumnya wanita istihadah mengusap di atas sepatu khuf? Jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang melarang. Dia layaknya seperti seorang muslim lainnya. Tidak ada dalil yang melarang bahwasanya dia mengusap di atas sepatu khuf atau di atas 2 kaos kaki. Nah, itu pendapat yang kita kuatkan. Terakhir, masalah dalam mengusap 2 sepatu khuf adalah apakah bagi orang yang bertayamum boleh mengusap di atas sepatu khuf? Tayamum nih. Ya. Karena tidak punya air. Boleh enggak dia mengusap di atas sepatu khuf? Jadi bertayamum, ya, bertayamum, mengusap wajah, kemudian mengusap kedua telapak tangan. Nah, kalau seandainya dia mendapati air, imbah tayamum tadi, dapati air, ya, boleh enggak dia mengusap di atas 2 sepatu khuf? Maka jawabannya tidak boleh. Kalau dia mendapati air, tidak boleh dia mengusap di atas 2 sepatu khuf. Tetapi dia harus mengenakan kedua kakinya air. Paham ya? Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'idat tayyiba tahurul muslim." Debu yang suci itu adalah alat pensuci bagi seorang muslim. Artinya boleh kita bertayamum dengannya. Wa illam yajidil ma' 10 sinin, meskipun tidak mendapati air selama 10 tahun. Jadi orang tidak pernah dapat air selama 10 tahun, selama 10 tahun itu pula dia boleh untuk bertayamum. Paham ini? Baik. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. Kalau dia dapati air, maka hendaklah dia kenakan kulitnya dengan air tersebut. Itu lebih baik. Nah, yang menjadi inti pendalilan di sini adalah فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. Hendaklah dia mengenakan
air ke kulitnya tadi, berarti dia harus membasuhnya. Jadi orang yang bertayamum apabila mendapati air maka tidak boleh mengusap di atas dua sepatu khuf. Tidak boleh dia mengusap di atas kaos kaki atau dua kaos kaki. Nah, ini selesai pembicaraan bab yang bab yang ketiga, mengusap di atas dua sepatu khuf. Kira-kira permasalahan ini tidak terlalu mengena dalam kehidupan kita di Indonesia. Mungkin banyak di daerah-daerah yang cuacanya cuma 2 atau 4. Panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Ya, biasanya musim dingin terasa. Ulun pernah ke Jepang, pernah waktu itu ke Korea. Musim gugur, musim salju. Tidak ada masjid. Otomatis kan harus sholat di kebun. Kebun, garden. Dihiganya anjing, dihiganya orang betilanjang, dihiganya. Iya, bujuran. Ya. Akhirnya beli air. Airnya tidak ada yang hangat. Airnya semuanya di freezer. Dalam keadaan seperti itu harus berwudu. Bujuran. Beku tuh Bang. Ya. Dan waktu itu, nah ini permasalahan yang belum kita bahas. Apakah orang kalau mau memakai sepatu khuf harus niat atau tidak? Waktu itu ulun belum berniat. Ya. Dari Indonesia sudah memakai sepatu, tapi nggak niat untuk mengusap. Akhirnya ulun harus lepas tuh. Dalam keadaan dingin-dinginnya, kemudian kena banyu dingin. Wah, ya. Itu saja setelah turun ketemu dengan panitia langsung dikasih jaket segala macam. Karena ya minus 10 kalau tidak salah itu. Ya. Nah, maka ini penting kalau di hukum-hukum ini sangat penting kalau di negara-negara yang sangat dingin dan sangat panas. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah taala pada pekan depan kita bahas bab yang keempat, bab madhi. Bab madhi. Ya. Mudah-mudahan ini lebih bisa dirasakan manfaatnya. Adakah yang ingin bertanya sebelum kita tutup kajian kita? Nah, silakan. Ya, itu juga dirasakan oleh para tentara yang sedang bertugas di perbatasan, ya. Mereka sampai tidak melepas kaos kaki 3 hari 3 malam. Nah, ini hukum semestinya harus diajarkan kepada para tentara, ya, para polisi, ya, bagian keamanan yang berjaga di perbatasan. Kadang-kadang 3 hari 3 malam mereka dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Bahkan kita perhatikan di beberapa daerah, di Jakarta saja kadang-kadang kan mereka terlalu sibuknya, kadang tidak sempat untuk membuka kaos kaki. Maka kebanyakan mereka mengusap di atas kaos kaki. Ini harus tahu hukum-hukumnya. Ya, mengusap di atas sepatu, kemudian sepatunya dilepas, lalu sholat dengan kaos kaki. Boleh kata tadi? Pendapat yang kita kuatkan apa tadi? Mengusap di atas sepatu. Sepatunya nih kriterianya sudah khuf. Kemudian dia lepas. Ya, di bawahnya itu kaos kaki. Dia bawa sambil sholat. Sah tidak? Sah. Tidak ada yang membatalkan wudunya. Dan kita sering seperti itu di Masjid Nabawi.
Ya, karena terlalu dingin, maka kita sholat musim dingin kan? Musim dingin di Madinah sangat ekstrim, sering minus. Gitu. Kita usap di atas batu khuf. Tapi sampai dalam masjid kan AC-nya otomatis panas, lepas saya. Karena panas, maka sah sholat. Ya, sah sholatnya. Ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ingin bertanya? Selain materi kita, boleh juga. Ini kalau pelajaran saya malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i tentang akidah. Kalau di sini malam Selasa berkaitan dengan fikih hadis. Jadi kalau pian-pian belajar fikih secara ilmu hadis ya begini caranya. Beda dengan belajar ilmu fikih melalui madhab. Belajar ilmu fikih melalui madhab, maka tidak banyak kita membicarakan tentang dalil-dalil. Hukum air yang terpakai. Terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, mazhab Imam Malik. Pendapat yang ketiga, mazhab Imam Abu Hanifah. Yang lebih kuat adalah pendapat ini dan itu. Baru membicarakan dalil dari mazhab Imam Syafi'i ini, dalil mazhab Imam Malik ini, dalil mazhab Imam Abu Hanifah begini. Beda hal dengan kita membicarakan fikih hadis, belajar fikih melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari makna hadisnya. Kita ambil dari hadis-hadis itu hukum-hukumnya, seperti yang Bapak Ibu pelajari 2 pekan ini. Ya. Kalau seandainya masuk fakultas hadis, ya seperti ini pembelajaran. Kalau masuk ke fakultas fikih atau syariah, ya seperti yang saya ceritakan tadi. Bisa dipahami ini ya? Demikian. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.